nggak punya alat untuk identifikasi ya, atau mungkin analisis, misalnya ya cemaran mikroba nggak punya, cemaran logamnya nggak punya untuk analisisnya. Mungkin untuk tes kandungan bahan aktifnya itu misal nggak punya. Kemudian apakah Anda perlu menetapkan spek bahan yang kira-kira nggak bisa Anda uji? Kira-kira gimana nanti? Spek bahannya gimana? Yang Anda tuliskan gimana? Ya, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Tadi tempat atau pabrik Anda nggak punya alat untuk uji cemaran mikroba, nggak punya alatnya untuk uji cemaran logam, nggak punya alatnya untuk uji cemaran apa, kandungan bahan aktifnya. Terus yang Anda tulis di spek, kira-kira apakah hanya yang Anda uji saja, atau spek tersebut tetap Anda tulis? Yang cemaran logam yang Anda tulis, cemaran mikroba Anda tulis. Kira-kira gimana? Izin berpendapat, Pak. Ya, kan Fristi. Gimana? Menurut saya, spesifikasi tersebut tetap ditulis, tapi mungkin bekerja sama dengan produsen, Pak. Jadi kita memastikan ke produsen untuk eh, spesifikasi dari bahan apakah apa namanya benar-benar bebas dari cemaran logam seperti itu, Pak, serta kandungannya seperti apa. Biasanya dari produsen itu bisa dimintai untuk spesifikasi bahannya ya, Pak. Pernah Ya, baca di e-commerce gitu, sepertinya ada yang menawarkan jika ingin melihat spesifikasi bahannya, Pak. ya. Oke, ada lagi yang mungkin punya pendapat? Ini saya kasih contoh ya, contoh. Ya, yang pertama ya, kalau speknya kita nggak bisa nguji, itu ada alternatif ya. Alternatif lain itu kita bisa ujikan di luar ya. Jadi kita tidak ada hubungan lagi eh, dengan produsen bahan. Kalau produsen bahan kan tadi hanya eh, mengirimkan misalnya dokumen COA-nya, Certificate of Analysis. Certificate of Analysis kan kita nggak tahu ya di sana benar-benar diuji atau tidak ya, atau mungkin hanya dibuat sendiri apa, di custom istilahnya. Itu juga kita nggak tahu. Tapi kan kita harus verifikasi ya, jadi bahan yang kita dapat ini sesuai dengan spek kita enggak. Kalaupun misalnya contoh di sini gliserol ya, contoh gliserol kita tetapkan speknya ada visual, kemudian ada bau, ada pH-nya, ada kekentalannya, ada 4 saja yang itu yang diuji. Ya berarti kita empat-empatnya ini bisa diujikan di tempat kita. Ini nggak ada ini di sini cemaran logamnya berapa, cemaran bakterinya berapa ya, bisa jadi karena di eh, PT ini nggak bisa nguji. Tapi sebenarnya alangkah baiknya kita juga boleh sebenarnya tambahkan ini eh, parameter-parameter lain yang di tempat kita nggak bisa diuji, tapi kita ujikan di tempat lainnya. Misalnya di lab, di dinas kesehatan misalnya. Oh, dinas kesehatan bisa itu mengujikan cemaran
ALT, AKK, ya mungkin kita ujikan ke sana. Atau justru tambah lagi untuk cemaran logam, ya bisa, ya boleh. Anda tambahkan parameternya walaupun di tempat Anda nggak bisa diujikan, tapi diujikan di tempat lain. Itu boleh lebih lengkap, parameter spesifik ya itu lebih baik ya. Jadi tujuannya adalah supaya produk yang kita hasilkan nanti mendekati atau maksimal kualitasnya. Cemarannya nggak terlalu memenuhi persyaratan dan sebagainya. Nah, tapi kalau industri kecil ya mungkin semampunya. Kalau nggak bisa eh, menguji parameter-parameter yang lengkap, ya dia hanya uji yang biasa aja sih, ini juga boleh sih, nggak disalahkan juga. Dan cuman glycerol ini cuman parameternya cuman visual, bau sama pH aja, kekentalan nggak punya alatnya, ya udah ditulis saja, tapi yang jelas dari spek ini harus bisa dibuktikan dokumen pengujiannya ya, di pengujian sampelnya. Ya itu ya. Anda beli glycerol dari perusahaan A. Di sana ada COA-nya. COA-nya lengkap sekali ya. Sampai uji-uji cemaran logam dan lain sebagainya, cemaran bakteri semua lengkap ada semua. Tapi di tempat Anda nggak bisa uji. Anda hanya cuma bisa uji visual, bau, pH, misalnya cuma itu. Atau berat jenis gitu misalnya. Ya udah, diuji yang bisa aja. Jadi dalam spek itu hanya mencantumkan parameter yang bisa kita uji. Itu sudah minimal itu udah, kalau kita bisa melengkapi parameternya lebih baik, karena makin ini ya makin menunjukkan bahwa kita itu berusaha untuk meningkatkan ya kualitas dari sampel dan juga kualitas nanti pada produk jadinya. Ya tadi ya diujikan di tempat lain, parameter yang tidak bisa diuji di tempat sendiri. Ya ini contoh juga ini parameter spesifikasi bahan kosmetik dengan pembatasan. Nah, di sini tadi saya juga belum menjelaskan bahwa spek bahan itu kalau yang terdapat pada ini ya, peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 terkait dengan persyaratan teknis bahan kosmetik, ini harus memenuhi ketentuan yang ada di sini. Jadi di situ ada keterangan misalnya minimal atau rentang kadarnya berapa. Itu nanti harus ada sertakan di situ ya. Nah, ini contoh kan di dalam lampiran di peraturan BPOM tersebut ini ada pembatasan. Boleh digunakan untuk sediaan, namun di dalam formulanya kita batasi jumlahnya sesuai dengan peraturan yang ada di lampiran BPOM tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya nih di PT ini dia bisa nguji HPLC ya. Di tempat kita nggak bisa. Dan juga tidak memungkinkan untuk uji di tempat lain karena selain lama dan juga mahal misalnya. Ya, kita pakai parameter yang bisa kita uji aja. Namun yang jelas ini pembatasan-pembatasan yang ada di dalam peraturan itu juga harus kita penuhi ya. Jadi nanti Anda kasih keterangan bahwa jumlah maksimal TA yang ini kan ditambahkan dalam formula itu kurang dari berapa persen. Ya.
Nah, kemudian metode analisis ya. Metode analisis adalah suatu cara yang digunakan untuk mengukur, menguji, menilai parameter dalam spesifikasi bahan baku. Ya, metode analisis harus telah tervalidasi dan mengacu pada referensi ilmiah. Ya, ini tadi ya keterangan yang saya sampaikan tadi ya, kalau parameter tersebut Anda nggak bisa nguji, ya ini maka pengujian dapat dilakukan pada pihak ketiga, laboratorium eksternal yang terakreditasi. Ini saran aja ya, tapi kalaupun enggak terakreditasi ya boleh sih. Ini saran, lebih baik. Taunya itu terakreditasi atau enggak ya tanya aja di eh, laboratoriumnya sudah ada sertifikat terakreditasi atau enggak. Nah, ini adalah contoh-contoh referensi ilmiah yang dapat digunakan, farmakope, USP, TITIS, dan lain sebagainya. Nah, sertifikat analisis bahan baku, nah COA ya. COA tadi kita jelaskan ya, itu beda dengan spek ya. COA ini hasilnya ya, hasil pengujiannya. Sertifikat analisis bahan baku ini dikeluarkan oleh industri kosmetik kalau dia memang produksi, tapi kalau dia nggak produksi ya berarti produsen dari bahan bakunya. Jadi COA ini boleh juga dikeluarkan oleh industri kosmetik yang menguji dan menganalisis dari bahan baku tersebut. Ya tadi misalnya dapat bahan baku dari produsen, kemudian kita cocokkan ya dengan spek kita. Nah, kemudian kita uji. Nah, uji ini nanti kita juga bisa mengeluarkan COA, tapi COA-nya untuk kita sendiri. Namanya hasil pengujian lah, hasil pengujian dari bahan baku atau bahan kemasnya. Nah, sertifikat analisis yang bisa kita keluarkan yang biasanya itu adalah nanti yang produk jadinya ya, produk jadinya dari kosmetik kita uji. Nah, itu kita bisa keluarkan kepada distributor atau yang memang meminta ya dari COA tersebut. Nah, ini contoh ya, contoh dari Certificate of Analysis. Nah, ini bedanya dengan spek. Kalau spek tadi tidak ada result-nya. Ini ya, ini yang saya tandai ini apa dengan kursor ini ya. Kalau spek bahan baku itu parameternya aja, persyaratannya aja. Ini yang jelas dari perbedaan dari COA dengan spek tadi, spek bahan. Nah, COA ini nanti dikeluarkan oleh bisa dari produsennya, bisa dari kita ya sebagai industri. Tapi namun kalau yang dari kita sebagai industri itu biasanya ini tidak diberikan ke pihak yang lain ya, bisa disimpan sendiri untuk dokumentasi. Namun nanti yang biasanya diminta itu adalah COA yang produk jadinya nanti, produk kosmetik. Tapi kalau yang bahan baku atau bahan kemas itu kita inikan sendiri ya untuk dokumentasi sendiri. Ya ini ya contoh COA. Tadi bedanya apa tadi? Bisa diulangi? Spek sama COA dari dokumen, dari isi dokumennya yang beda apa?
Ya. Yang beda dari isi dokumen COA sama spek, Parameternya, Pak. parameter bukan ya, Pak? Resultnya Pak. Nah, resultnya ya, ada result, ada hasil pengujian. Jadi kalau spek tidak ada hasil pengujian, hanya parameternya aja. Ini syaratnya harus sekian, ini harus ada. Kalau COA itu ada hasilnya, jadi sudah kita uji benar. Nah, result ini yang bedakan antara COA dengan spek. Kalau dokumen spek bahan baku itu tidak ada resultnya, hanya parameternya saja. Tapi kalau dokumen COA ini ada hasil pengujian, resultnya. Nah, kemudian ini adalah data keamanan bahan kosmetika ya. Data keamanan bahan kosmetika adalah dokumen yang membahas keamanan bahan kosmetik jika digunakan pada tubuh manusia sebagai produk kosmetik. Nah, ini berdasarkan referensi ilmiahnya, berbasis pada referensi ilmiah. Kemudian MSDS, ya kita kadang minta suatu bahan baku ke produsen, data MSDS, ada enggak data MSDS atau Material Safety Data Sheet. Ini adalah umumnya membahas terkait dengan keamanan bahan saat disimpan dan diproduksi. Ya, Anda bisa ini contoh MSDS-nya. Ya, jadi belum ada ya ini sini contoh. Ini hanya contoh untuk cek ya, cek keamanan dari bahan dari referensi ya. Nah, biasanya saya pakai ini ya, cirsafety.org untuk melihat data keamanannya. Data keamanan ini maksud saya adalah secara ilmiah ya, secara ilmiah dari dokumen-dokumen referensi ilmiah ini tingkat keamanannya itu seberapa? Ada nggak ke ininya ya, efek samping apabila digunakan itu maksimalnya seperti apa? Nah, itu data keamanan itu seperti itu. Jadi suatu produk atau bahan kosmetik ini punya tingkat keamanan masing-masing. Ada yang grade-nya A misalnya, CIR-nya A. A itu berarti sangat aman. Tidak ada laporan bahwa ini menimbulkan iritasi dan sebagainya. Nanti kalau dia B gitu misalnya, tingkat B itu agak menimbulkan suatu efek tertentu, tapi masih dalam batas yang ini wajar. Nanti ada yang tidak ada ini, misalnya tidak ada keterangannya, tidak ada keterangan keamanannya. Nah, ini perlu dilihat apakah bahan tersebut ini dilarang atau tidak. Kalau tidak, ya berarti nanti kita lihat juga di peraturan dibatasi atau tidak bahan tersebut untuk jumlahnya dalam formula. Dan nanti baru kita assessment apakah bahan tersebut yang digunakan ini cukup aman atau tidak dengan kadar yang kita berikan sekian. Nah, ini contoh-contoh referensi dari berbagai macam yang kita bisa lihat di artikel ilmiah, dari kompendia, dari manapun ya, dari web-web resmi. Ini bisa kita lihat sebagai referensi bahwa bahan yang kita gunakan ini minimal diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk dipakai walaupun ada pembatasan. Tapi jangan sampai itu bahan memang dilarang digunakan. Nah, ini contoh dokumen
yang pertama ya, untuk spek, ada spek bahan, kemudian nanti kita buat COA-nya, COA bahan, dan juga data keamanan. Data keamanan ini hanya untuk referensi. Di dalam pembuatan kosmetik itu bukan mutunya dulu yang kita lihat, mutu itu nomor keduanya ya, nomor satunya itu adalah amannya dulu ya, aman dulu, baru nanti kita lihat secara mutunya. Ya mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Di bahan baku gitu ya Pak, sebenarnya di e-commerce atau di produsen yang mana gitu Pak, apakah pakai COA, apakah dengan kita melihat COA saja itu sudah cukup untuk memastikan kalau bahannya itu benar-benar bagus dan istilahnya ori gitu loh Pak. Soalnya tadi Bapak sempat bilang kalau COA-nya itu kan bisa aja diakali misalnya produsennya di custom kayak gitu. Nah, itu caranya buat memastikan kalau bahan yang kita beli itu benar-benar bagus dan ori gitu gimana? Ya, ya yang pertama adalah kita kadang gini, baru pertama kali saya baru jadi produsen kosmetik pertama gitu. Saya nggak tahu ini produsen yang benar-benar terpercaya itu dari mana. Ya kita mungkin dapat dari lihat di e-commerce, marketplace, lihat teman yang kenalan gitu. Coba cari di sini, di sini. Nah, ya yang jelas ini, kalau mereka biasanya kita minta COA dikasihkan, ya bukan berarti itu COA itu ini ya bisa dipakai untuk ini hasil pengujian yang kita. Jadi tetap bahan yang kita terima itu tetap harus diujikan, kita uji sendiri. Jadi COA itu hanya sebagai apa ya, dokumen kelengkapan ya, kelengkapan pada saat menerima barang. Ya, menerima barang, jadi itu ada caranya juga ya, menerima barang dari produsen itu pertama pastikan dulu kuantitasnya dulu. Kuantitasnya sama nggak dengan yang kita beli. Saya beli 100 kilo, dapat barang itu datang 100 kilo juga enggak bisa. Kemudian dari cocokkan kesesuaian bahannya. Saya kemarin pesan gliserin misal, gliserin grade kosmetik atau grade-nya tertentu. Kemudian kita cocokkan di dokumen tersebut. Gliserinnya grade-nya apa misalnya. Grade-nya sesuai enggak? Atau malah jangan-jangan malah beda, atau malah bahannya memang bukan gliserin. Nah, itu bahkan perlu dicocokkan. Apakah itu bahan itu benar atau enggak, sesuai dengan yang kita pesan. Nah, itu baru menerima aja ya. Menerima bahan itu ada verifikasi secara dokumen, secara fisiknya dulu. Kemudian kemasannya kita cek tersegel dengan benar atau jangan-jangan segelnya rusak atau enggak. Nah, itu dari situ dulu kita cek. Kalau di situ tidak memenuhi syarat, ya sebaiknya kita kembalikan barang. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, oke, kita terima. Nah, baru nanti kita masukkan di tempat karantina dulu ya, karantina bahan. Nah, baru nanti kita ambil sampel untuk dilakukan pengujian. Apakah bahan tadi yang kita terima itu sesuai dengan spek yang kita tetapkan. Nah, oleh karena itu ya itu penulisan spek tadi itu apakah semua yang bisa kita uji saja atau ditambah parameter lain yang mungkin kita nggak bisa nguji, kita ujikan di pihak ketiga, pihak lain, lab, misalnya lab yang biasa atau bahkan yang lab terakreditasi. Nah, untuk memastikan bahwa bahan yang kita terima ini benar-benar
sesuai dengan spek kita atau tidak gitu. Kalau nggak sesuai ya bisa saja kita tolak ya, nanti kita bisa kembalikan ke produsen. Bisa saja kalau Anda terima barang itu harusnya ada perjanjian sebelumnya. Kalau misalnya ini barang tidak sesuai, boleh nggak dikembalikan. Seharusnya itu di awal harus kita pastikan dulu. Kalau nggak boleh, nggak bisa ya kita cari produsen lain yang secara ini ya aturan dia mau juga menerima barang yang reject atau yang kita tolak. Nah intinya seperti itu ya. Jadi tidak langsung menerima COA terus kita anggap barang itu berkualitas sama dengan COA-nya tersebut, tidak, tapi kita uji lagi ya. Uji sesuai dengan kemampuan kita. Baik itu. Iya, Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Ya, ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan kosmetik, obat tradisional, kemudian obat pun itu sebenarnya menerima barang dan lain sebagainya itu suatu pekerjaan sendiri ya. Jadi ini prosedur ini memang hampir sama semua di farmasi, baik itu Anda produksi kosmetik, produksi OT, produksi obat, ini menerima barang ini prosedurnya sama. Ya ada caranya, ada SOP-nya. Ya, memang di sini saya mungkin lebih banyak cerita ini tentang terkait dengan hal-hal yang ada di teknis ya, teknis di luar materi yang biasanya Anda sering dapat ya. Kalau Anda kan sering dapat formulasi ya, formulasi itu ketentuannya gimana, yaitu kan lebih ke riset and development-nya. Boleh nggak ini dicampur ini nanti kompatibel enggak gitu, mengakibatkan kerusakan enggak bahannya kalau dicampur ini dengan ini misalnya itu. Kalau di sini saya lebih ke teknis di luar riset and development-nya. Kalau nerima barang itu gimana, harus dicocokkan apanya, kalau nggak cocok gimana. Nah ini salah satu juga pekerjaan yang nanti Anda lakukan ya kalau di industri, bahkan ini jauh lebih banyak daripada R&D-nya, karena ini harian dan juga jantungnya pabrik itu sebenarnya ada di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, baik itu teknis menerima, teknis berapa yang diproduksi, teknis berapa yang dipesan gitu kan, itu teknis sekali ya. Tapi ini sebenarnya jantungnya pabrik. Karena apa? Kalau ini nggak bisa diatur, pabrik nggak akan bisa amburadul ya, manajemennya bisa agak kacau ya, karena kita nggak bisa arrange apa misalnya berapa yang dipesan, berapa yang nanti diproduksi. Nah ini kan hariannya, jadi jantungnya produksi itu di situ. Karena ini hubungannya sama banyak orang ya, dalam penerimaan barang, dalam produksi produksi barang ini kaitannya sama banyak orang. Kaitan sama bidang yang megang uang, yang finance, kaitan sama bidang pemasaran, kaitan sama bidang legalnya, kaitan sama bidang produksinya, kaitan sama bidang analisisnya tadi. Itu kan bidangnya beda-beda sendiri. Inilah yang nanti seorang farmasis itu bisa mengatur ya, dari berbagai macam kepentingan, di berbagai macam departemen itu bisa kita atur supaya berjalan semua dengan baik.
Ya kalau analisis kan Anda dapat ya materi analisis itu bidangnya sendiri ya. Jadi bahan tadi dianalisis, analisisnya dari apa aja, bahan baku, apa, dari organoleptis, dari kimianya, dari cemarannya, dan sebagainya itu teknis teknis orang analisis. Orang analisis akan menemukan bagaimana validasi metodenya. Saya caranya menganalisis bahan ini paling hasilnya yang paling dapat dipercaya itu dengan analisis yang seperti apa. Itu adalah validasi metode analisis. Alat yang saya punya cuma ini para instrumennya, tapi dengan alat yang saya punya, instrumen yang saya punya, saya harus bisa memvalidasi cara menganalisis suatu bahan ini. Oke, itu ya. Ya kita lanjut dulu di berikutnya ya. Yang materi penandaan ya, penandaan. Ya, ini adalah penandaan ya. Nanti kita lihat ya bagaimana dalam pembuatan kosmetika nanti kita membuat penandaan sesuai dengan regulasinya ya, regulasi atau aturannya. Yang pertama ini adalah eh, nama kosmetikanya. Nama kosmetika ini ada dua yang perlu kita tekankan. Dua ini adalah jenisnya, yang pertama, yang kedua itu mereknya. Kalau saya sebut Sun G, Sun terus strip G, ini jenis atau merek? Merek, Pak. Merek ya, ya merek. Kalau sunscreen gel SPF 30, Ini sediaannya, Pak. jenisnya ini sunscreen, nanti day cream, night cream, atau body body lotion, nah misalnya itu kan jenisnya ya. Jadi ada dua. Kalau yang bawah ini boleh sama ya dengan produk lain itu boleh sama. Namanya juga jenis ya. Tapi yang Sungi misalnya, Sungi ini tidak boleh sama dengan produsen yang lain. Maka dari itu kita ajukan dulu sebelum ajukan formula, bahan, dan lain sebagainya itu dalam perizinan itu mereknya dulu. Mereknya ini akan diverifikasi oleh BPOM apakah sudah pernah dipakai oleh produsen yang lain atau tidak. Kalau sudah pernah dipakai dan itu tidak ada kerjasama dengan mereka yang sudah menotifikasi, nah ini nggak boleh kita pakai, harus ganti merek yang lain. Syukur-syukur kita punya dokumen sertifikat merek. Ya seharusnya kalau tidak pernah didaftarkan hak mereknya ya ini tidak ada lah yang pakai orang lain. Nah, ini nggak ada ini kalau di farmasi kan kita nggak dapat ilmu kayak gini. Tapi kalau kita nanti akan apa istilahnya produksi kosmetika atau apa itu ya, merek ini jadi hal yang pertama
pertama harus kita tentukan dulu. Sebelum Anda nulis bahan aktifnya apa saja, ini mereknya mau pakai merek apa. Dan nanti mereknya udah ada yang pakai ya. Nah, merek kan apa ya, nanti akan implikasinya pada citra atau branding produknya. Kalau mereknya tidak sesuai dengan produknya, ya nanti orang agak aneh juga kok mereknya kayak gitu. Nah, ini kita eh, harus ada ya, merek ini harus ada ya di dalam penandaan. Kalau nggak pakai merek gimana Pak? Ya nggak bisa, harus ada mereknya. Masa buat produk nggak ada mereknya gitu. Ini harus ada dan nggak boleh sama dengan yang lainnya. Jadi harus kita eh, daftarkan dulu merek kita ke BPOM. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemanfaatan. Ini bukan klaim ya, bukan klaim khasiat ya, tapi kemanfaatan yang bisa kita sebutnya beda dengan klaim khasiat misalnya obat ya atau obat tradisional. Namanya juga obat ya, itu ada efek terapinya. Kalau di sini kosmetika itu memang kita tidak boleh menuliskan klaim yang seolah-olah itu ada efek terapinya. Nah, ini hanya menutupi atau melindungi dari sinar matahari. Kalau sebagai antioksidan gimana? Boleh nggak? Antioksidan. Gitu. Anda nulis di kosmetika antioksidan, itu boleh nggak? Ya, secara regulasi tidak boleh ya. Itu sebagai kosmetika ya. Mau jadi obat tradisional aja masih no apa? Masih harus agak susah juga ya menuliskan efek itu ya. Apalagi ini kosmetika. Ya, sesuatu yang walaupun diteliti itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, IC50-nya sangat kuat gitu ya, sangat kuat sekali ya sebagai antioksidan, teman. Balik lagi kalau sudah mendaftarkan produk kosmetiknya apalagi ya itu nggak bisa ya, belum bisa ya secara aturan belum bisa dicantumkan di situ. Nah kemudian ada cara pakai jelas ya cara pakai. Cara pakainya kok beda ya nggak kayak obat. Kalau obat bedanya apa? Cara pakainya sama kosmetika. Obat tradisional atau obat obat yang biasa Anda minum itu bedanya apa? Ada dosis dan aturan pakainya. Ya ada ketentuannya dioleskan pada bagian yang sakit gitu, misalnya berapa kali sehari misalnya ada ketentuan. Kalau kosmetik kan nggak ada. Anda mau pakai berapa kali juga nggak ada ketentuan di situ. Maka dari itu kosmetika ini maka harus ada ini tadi dokumen assessment ya, keamanan tadi. Kalau dia terpapar kosmetik sekian gram sehari itu aman nggak? Nah ini beda dalam aturan pakai pun kosmetik beda dengan obat. Tidak ada misalnya berapa kali sehari, sejumlah berapa gitu ya, itu nggak ada. Ini hanya ditulis usapkan pada wajah dan kulit secara eh, merata sebelum beraktivitas di luar. Jumlahnya berapa kali sehari, nggak ada. Tapi kita harus bisa menuliskan assessment bahwa orang biasa pakai sunscreen itu sekali pakai itu berapa gram sih di kulitnya, dan apakah dengan pemakaian segitu aman atau tidak. Itu nanti dokumen assessment keamanan. Perlu juga Anda buat ya. Kemudian komposisi ya. Komposisi ini pakai nama Incinem ya, Incinem. International Nomenklatur Cosmetic Ingredients, Incinem. Nah, mungkin nulisnya, mungkin saya tanya, nulisnya ini boleh dirubah nggak? Misalnya contoh, itu kan ada water ethyl eksil metoksinamate lauret 7 titanium dioksida. Misalnya saya bolak-balik nulisnya
EDTA-nya saya tulis di depan, Tidak di boleh, Pak. emoticon. Gimana? Tidak boleh. Kenapa? Kalau alasannya kenapa saya kurang tahu karena dulu ini Pak Fea sempat menyinggung ini, Pak. Ya, ya itu urutannya kenapa itu kok diurutkan dari apa itu biasanya? Diurutkan dari jumlahnya ya dalam formula ya. Karena mungkin kalau kita nuliskan oh air itu yang paling banyak di formula saya, water ya. Ya udah water itu di depan. Kemudian kandungan yang banyak berikutnya eksil metoksinamid ya, itu kedua. Lauret 7 ketiga. Ya udah ditulis sesuai dengan eh, jumlah yang kita tambah apa berikan ya atau dosisnya dalam formula tersebut. Nah, itu komposisinya itu. Kalau dirubah-rubah dari yang kecil ke yang besar itu sepertinya kurang lazim. Rata-rata kosmetik memang nanti mungkin sama BPOM suruh suruh ngoreksi ya. Tolong dikoreksi ini sesuai dengan formulanya itu yang paling banyak dulu ya yang dituliskan. Yang gitu. Nah, kemudian ada peringatan atau perhatian ya jelas ya. Kemudian manufaktur dan distributornya ya. Nama dan alamat produsennya dan yang distributor ya atau notifikasinya. Nah ini jelas ada semuanya. Ini minimal yang harus kita sertakan di kosmetika. Ya, yang agak ini ya kadang kita ini apa sering ini kalau buat produk itu yang kalau dari mahasiswa itu yang sering dilanggar ya dalam bentuk dilanggar itu klaimnya ya biasanya sih klaimnya. Klaim ini kita mungkin sudah pernah neliti ya, oh ini tuh bisa ini antioksidannya sangat tinggi, terus bisa untuk anti apa ya, untuk menyembuhkan penyakit luka gitu, bisa menyembuhkan luka, padahal itu kosmetik. Nah, nanti Anda tambahkan di situ bisa menyembuhkan luka dan memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Nah, ini secara ketentuan ini belum boleh dicantumkan. Ya, kemudian ini dalam kosmetika nanti Anda juga akan memperoleh yang namanya barcode. Ya, barcode ini tanda keaslian bahwa bahan produk ini adalah yang menotifikasinya ya. Jadi untuk menghindari atau membedakan dengan produk yang palsu itu adalah barcode-nya. Barcode itu jangan dikasihkan ke orang, ya Anda simpan sendiri, ya Anda tempelkan di ininya di wadah atau istilahnya di kemasan. Itu sebagai pengenal bahwa produk tersebut asli. Kalau dicek lewat barcode itu nanti akan merujuk pada ini Anda, produk Anda. Dicek BPOM-nya dengan barcode tersebut. Tapi kalau orang itu masukkan, dia nggak akan dapat barcode sama persis dengan barcode Anda. Misal dicek di Badan POM, ya mungkin itu barcode-nya produk lain ya, produk yang lain. Dicek itu nggak akan ini ketemu produk yang dimaksudnya. Karena barcode ini identifikasi yang hanya dimiliki oleh yang penotifikasi aslinya. Nah, ini untuk membedakan dengan produk yang dipalsukan. Karena kadang gini, produk yang terkenal ya, sudah terjual itu orang pengen aja memalsukan produknya, ditulis dengan merek yang sama, kemasannya sama, tapi kan tidak mungkin sama persis ya, sama persis. Kemudian dia edarkan juga
ya konsumennya akan bingung ini sebenarnya produknya asli atau enggak, kok agak-agak beda sedikit sih anunya, gambarnya, warna kemasannya. Nah, nanti kita harus verifikasi ya, mengklarifikasi bahwa yang asli yang ini, barcode-nya yang ini. Itu nanti bisa dilihat lewat penandanya itu barcode-nya. Kalau produk yang palsu biasanya akan enggak punya penanda barcode ini yang sama. Makanya barcode jangan dikasihkan ya, ini termasuk dokumen yang sifatnya rahasia ini. Nah, ini ada peringatan-peringatan yang mungkin bisa diinikan diberikan khususnya untuk produk-produk yang sifatnya ini ya, bisa mengakibatkan sensitivitas pada kulit ya. Oke, tadi saya sempat menyinggung sedikit terkait dengan asesmen keamanan. Asesmen keamanan, coba nanti ya. Ya, penilaian keamanan atau safety assessment. Nah, penilai keamanan ini biasanya ya kalau industrinya besar itu bukan apoteker yang bertanggung jawabnya ya. Jadi dia independen, sifatnya orang yang beda ya, apoteker tapi bukan sebagai penanggung jawabnya, tapi sebagai asesornya, orang yang independen, bisa dari perusahaan tersebut atau dari orang lembaga di luar. Dan itu sudah memiliki ya sertifikat sebagai asesor, ya, asesmen keamanan. Nah, asesmen keamanan ini sangat penting juga. Tapi kalau industri kecil saya belum tahu ya apakah perlu juga asesor keamanan ini orang yang independen. Tapi kalaupun di situ ada apoteker hanya satu, nggak ada yang lain, ya bisa juga merangkap ya sebagai asesor safety assessor ya. Nah, sebenarnya ini kalau asesor keamanan ini harus orang yang independen karena supaya tidak terjadi konflik of interest ya. Konflik of interest dengan bagian produksi atau mungkin dari bagian pemasarannya di suatu perusahaan ya, karena asesor ini harus secara jujur ya mengakui bahwa kosmetik yang dihasilkan ini cukup aman atau tidak ya, karena dia boleh menilai aman atau tidak aman ya. Sebaiknya asesor keamanan ini bekerjanya tidak hanya saat produk sudah dibuat ya, tapi sebelum dibuat ini harus sudah bekerja. Supaya apa? Supaya nanti tidak timbul masalah di kemudian hari. Saya mau buat produk kosmetik dengan formulasi ini. Formulasinya ini. Dari R&D sudah fix bahwa kosmetik ini sangat menarik sekali, sangat bagus. Pelepasan zat aktifnya juga bagus dan sebagainya ya. Terus dari bidang analisis juga sudah dianalisis bahwa ini juga secara organoleptis, cemaran dan sebagainya ini juga memenuhi syarat. Tapi tunggu dulu, harus ada asesor, safety assessor yang masuk di situ. Safety assessor ini fungsinya sebagai apa? Memastikan bahwa bahan-bahan yang Anda pakai, jumlah bahan yang Anda pakai itu memenuhi persyaratan dan aman. Makanya itu ada safety assessor, ini orang sendiri ya, bukan dari bagian produksi, bukan dari bagian analisis, bagian R&D bukan, tapi dia orang yang
independen. Nah, maka dari itu sebelum di ACC kemudian didaftarkan dan diproduksi, nanti safety assessor ini harus masuk dulu, harus memastikan bahwa formula yang Anda pakai itu aman. Ya, mungkin secara pengujian di internal oke lah, aman. Namun kan safety assessor ini punya ilmu sendiri ya, punya ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya dia bisa mengira-ngira ya dari bahan yang Anda pakai ini jumlahnya kira-kira dalam 100 misalnya dalam satu kali dipakai oleh orang itu berapa. Saya harus menghitung ini. Nanti hitungannya kayak gini. Ini contoh aja ngitung dosis responnya. Penilaian dosis respon. Misalnya body lotion, ada body lotion, ada buat body lotion sudah oke semua di R&D oke, analisis oke gitu. Datang safety assessor, dia kemudian melihat oh jumlahnya bahan bakunya ini, jumlahnya sekian-sekian dalam satu formula. Kemudian saya hitung kira-kira ini formula ini kalau dibuat dan saya pakainya berapa? Body lotion itu berapa? Kira-kira sekali pakai berapa? Kalau normalnya. Taruhlah 10 gram gitu ya. 10 gram itu udah banyak ya. Atau 5 gram. Kalau saya 5 gram, saya paparkan ke dalam kulit, kemudian saya hitung paparan di kulit masing-masing ini berapa gram. Misalnya tadi gliserinnya ada 10%, dari 5 gram berarti ada setengah gram gitu ya. 10% masuk di kulit. Kulit luasannya berapa? Dari kulit tangan, kulit kaki itu kira-kira luasannya berapa. Dan kemudian dari sekian itu yang masuk ke tubuh berapa ya. Apalagi kan dia tidak dicuci ya. Kemudian saya hitung lagi paparannya ke tubuh kira-kira berapa dan kemudian nanti ketemu aman atau tidak dengan paparan yang sekian itu. Dapatnya angka-angka itu nanti dari mana? Dari referensi biasanya. Itu kan ada batas dosis tertinggi di mana tidak ada efek samping yang diamati atau NOAEL, no observed adverse effect level, itu masing-masing bahan itu ada ketentuannya, ada referensinya. Jadi bisa Anda cari ya misalnya NOAEL glycerin itu berapa. Itu nanti dihitung sama safety assessor itu, hitung aman atau tidak. Nanti semua bahan dihitung semua satu-satu. Kalau dinyatakan aman, ya itu mungkin satu yang mungkin sudah ini kan sudah setengahnya udah akan di ACC ya. Dan sebelumnya mereka juga akan melihat bahan-bahan ini secara database dari referensi-referensi itu aman atau tidak yang dipakai. Dan juga mungkin ada referensi dari pihak ketiga atau pihak lain. Pakai bahan ini aman nggak sih? Ada laporan nggak sih amannya? Nah, nanti itu juga jadi patokan selain referensi ilmiahnya, jurnal, kompendia, dan sebagainya. Nah, kemudian safety assessor akan menuliskan itu sebagai laporan safety assessment. Apakah formula yang Anda buat nantinya itu aman atau tidak. Nah, safety assessor itu bekerjanya justru malah sebelum produk itu diproduksi, dan nanti setelah produksi dia akan mengkonfirm kembali juga. Jangan sampai yang diproduksi formulanya ABCDE, terus setelah diproduksi tambah F dan G. F dan G-nya itu produk yang bahan baku yang dilarang. Nah, ini lebih masalah lagi. Ini kadang ada safety assessor-nya dari luar. Kita kasih produk yang mau diproduksi ABCDE, formula bahan bakunya. Oke, sama safety assessor, oke ini aman. Tapi ternyata setelah Anda produksi beneran, Anda tambah F dan G dalam formulanya. Dan itu bahan yang dilarang. Ya mungkin menurut produsen ini nanti efeknya bagus itu di kulit, tapi kan sebenarnya kan dilarang. Nah, safety assessor kalau dia
nggak tahu ya bisa aja itu diluluskan aja. Oh ternyata udah ini ditambahi ya itu. Harus ini juga peka juga ya. Ya baik itu contoh dokumen-dokumen yang ada di eh, industri kosmetika yang memang keamanan ini yang pertama kali ya ditekankan ya dalam pembuatan kosmetika. Bukan bagaimana membuat kulit itu tampak lebih halus, tampak lebih ini ya, karena eh, sekali lagi keamanan itu jadi faktor pertama yang harus diperhatikan karena jangan sampai kita menjadi lebih cantik atau mungkin lebih menarik, tapi ada sesuatu yang membahayakan tubuh kita di kemudian hari. Ya, oleh karena itu dalam pembuatan kosmetika ini faktor-faktor ini harus ditekankan ya. Baik, mungkin sampai sini ya untuk materi DIP. Nanti kita bahas terkait dengan bahan-bahan kosmetika di minggu depan. Menyinggung sedikit tentang formula-formula yang lazim dipakai dalam kosmetika. Nanti untuk ini ya, untuk kita coba praktek nanti di after meet-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Belum ada ya? Ya, jangan lupa untuk absensi di OCW ya, Dek ya. Bisa buka absensinya sampai jam setengah 6. Jangan sampai terlewat untuk absensi. Ya, setelah Anda belajar dokumen informasi produk, mungkin saya tanya satu atau dua mahasiswa, kira-kira seperti apa bayangan Anda nanti saat Anda menangani suatu industri kosmetika. Kira-kira bayangan Anda seperti apa? Ada yang sudah bisa membayangkan kok pekerjaannya banyak sekali ya Pak ya? Harus dokumen itu semua itu dikerjakan itu diverifikasi banyak sekali ya. Ya itu kalau Anda di industri kecil memang tadi semua kerjakan itu yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau mungkin Anda industri besar yang organisasinya sangat besar, mungkin Anda hanya satu bagian aja. Misalnya Anda cuma di gudang aja ya, penerimaan aja, penerimaan, ambil sampel, gitu, nyimpan, kayak gitu. Nanti nyiapkan bahan. Itu hanya di gudang. Nanti di pengujian ya hanya cuma ngambil sampel yang sudah diambil tadi Anda uji, terus nanti bahan jadinya diuji, bahan ruahnya diuji misalnya. Nanti bagian produksi ya hanya produksi aja. Tapi kalau Anda industri kecil, ya semua tadi Anda kerjakan semua. Karena apotekernya cuma satu dari Anda sendiri gitu. Nah, ya ini pekerjaan yang ya yang memerlukan selain juga ilmu dasar juga nanti kita bagaimana kita juga berkomunikasi dengan banyak banyak pihak. Ini juga perlu selain
pengalaman juga ya attitude juga ya yang harus kita tekankan juga ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah pada sore hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.